Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua teman-teman dan sobat channel? Kami harap teman-teman selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kesehatan. Baik sehat badannya dan sehat kantongnya. Baik, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kami akan berbagi sedikit informasi mengenai fikih Islam atau hukum-hukum Islam yang wajib kita ketahui. Nah, teman-teman sobat channel semua, pada kesempatan ini, berhubung kita berada dalam bulan Muharram, maka pada kesempatan yang baik ini, kami akan berbagi sedikit informasi mengenai bulan Muharram, serta puasa Asyura, puasa Tasu'a, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Namun sebelum itu, bagi yang ingin menyimak, kami harap mendengarkan sampai habis ya, agar tidak gagal faham. Oke, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah bagi umat Islam. Bulan Muharram ini juga memiliki berbagai keistimewaan, di antaranya 1. Bulan pertama dalam urutan bulan Hijriyah. Bulan ini juga termasuk dalam kumpulan bulan-bulan haram. Sebagaimana dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Surat At-Taubah ayat 36. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim mengatakan bahwasanya bulan Muharram disebut dengan bulan Muharram karena untuk menguatkan keharaman dalam bulan tersebut, yakni haram untuk membunuh, dan dosa dalam bulan-bulan tersebut juga akan dilipat gandakan sebagaimana pahala yang dilakukan pada bulan-bulan haram akan dilipat gandakan pula. Dan bulan-bulan haram tidak hanya di bulan Muharram, tetapi ada 4. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, dan keempat bulan Rajab. Dan di antara keutamaan bulan Muharram yang kedua adalah keutamaan puasa di bulan Muharram disebutkan berada di urutan setelah bulan Ramadan. Sebagaimana sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul laili." Yang artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. 3. Pada bulan Muharram, Allah telah memberikan banyak pertolongan untuk memenangkan yang hak atas kebatilan, seperti telah menolong Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya pada saat itu. 4. Dalam bulan Muharram terdapat puasa Asyura, yang mana dalam fadilah puasa tersebut akan diampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya mengenai puasa Asyura. Lalu beliau bersabda, "Yukaffiru sanatal madiyah wa fi riwayatin siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru sanatal lati qablahu." Yang artinya bahwasanya puasa Asyura akan dimaafkan 1 tahun dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di riwayat yang lain bahwasanya puasa hari Asyura, aku berharap bahwasanya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Hukum, keutamaan, dan niat puasa Asyura dan Tasu'a. Puasa Asyura adalah
puasa pada tanggal 10 Muharram, dan puasa Tasu'a adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Apa hukumnya? Hukum kedua puasa tersebut adalah sunnah. Namun perlu diketahui bahwasanya dahulu hukum asal dari puasa Asyura adalah wajib. Namun kemudian dinasakh atau dibatalkan dengan datangnya kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dalil kesunahan puasa 10 Muharram atau Asyura diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil kesunahan puasa Tasu'a atau 9 Muharram. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Namun sahabat menjawab bahwasanya hari itu bertepatan dengan hari agung milik kaum Nasrani dan Yahudi. Nah, ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin, beliau berkata, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya, seandainya aku masih hidup hingga tahun yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram, yakni puasa Tasu'a. Akan tetapi ternyata pada tahun yang akan datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Jadi, apa hikmah disunahkan juga puasa Tasu'a, dan kenapa tidak hanya puasa Asyura saja? Nah, hikmahnya adalah untuk membedakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Kemudian apa niat puasa Tasu'a? Niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu shauma yaumi Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat puasa sunnah Tasu'a karena Allah Ta'ala. Adapun niat puasa Asyura sebagai berikut. Nawaitu shauma yaumi Asyura'a sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat puasa Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Adakah amalan yang disunahkan di 10 Muharram selain berpuasa? Ya, jawabannya ada, karena disunahkan pula selain puasa di bulan Muharram untuk memberikan kelapangan kepada keluarga, seperti dalam hal makanan, pakaian, atau apapun yang termasuk memberi kelapangan dan kebahagiaan pada keluarga, juga pada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi bagi yang tidak kuat berpuasa, silahkan untuk memberikan kelapangan kepada keluarga dan orang-orang yang di sekitar kita sebagai bentuk kegembiraan kita akan datangnya tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana tata cara puasa Asyura? Bagi teman-teman yang bingung, sebenarnya ada 3 cara dalam berpuasa Asyura. Pertama, puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram saja, jadi 2 hari. Nah, untuk dalilnya, hadis-hadis yang telah kita baca tadi dapat mewakili macam yang pertama ini. 2. Berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram, jadi puasanya 3 hari. Nah, beberapa ulama ada yang mensunahkan puasa tanggal 11 Muharram juga sebagai bentuk dari perbedaan puasa kita umat muslim dari orang Yahudi. 3. Puasa di tanggal 10 Muharram saja, jadi hanya 1 hari. Nah, untuk dalilnya adalah hadis fi'li, yaitu apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang memang pada saat beliau hidup hanya sempat berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Jadi jika teman-teman mencermati hadis yang telah kita baca tadi di depan, bahwasanya Nabi memang berpuasa di tanggal 10 Muharram saja, akan tetapi beliau menyuruh umatnya untuk berpuasa juga di tahun yang akan datang di tanggal 9 untuk membedakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Nah, ketiga macam puasa tadi boleh dilakukan ya. Nah, cukup sekian informasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jikalau ada kesalahan kata atau pada materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.